sebagai dosen di program studi S1 Kebidanan Universitas Mega Rizky Makassar. Untuk semester ini, saya akan mengajar mata kuliah konsep praktik kebidanan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, menjelaskan pengertian dan sejarah kebidanan. Yang kedua, menjelaskan peran dan pendidikan bidan dalam praktik kebidanan. Yang ketiga, menjelaskan ruang lingkup dan paradigma bidan dalam praktik kebidanan. Keempat, menerapkan aspek legal dalam praktik kebidanan. Kelima, menjelaskan manajemen kebidanan dalam praktik kebidanan. Yang keenam, menganalisa isu etik dalam praktik kebidanan. Dan yang terakhir adalah menerapkan model asuhan dalam praktik kebidanan. Adapun deskripsi mata kuliah ini ialah mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam membentuk karakter dirinya sebagai bidan yang profesional dalam memberikan asuhan pelayanan kebidanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang bidan. Nah, untuk metode pembelajaran yang saya gunakan ialah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Sistem penilaian yang saya pakai ialah sistem penilaian yang telah ditetapkan oleh Universitas Mega Rizky dan telah terintegrasi ke dalam siakat dosen masing-masing. Demikianlah pengantar mata kuliah ini, kemudian dilanjutkan pembelajaran secara virtual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah baik ya. Jadi semoga juga hari-harinya semuanya baik, semuanya sehat. Hari ini kita lanjut ya untuk pertemuan ketiga mata kuliah konsep praktik kebidanan. Ya, saya absen dulu ya. Ibu. Oke, baik, saya absen ya. Sylvia Yanyan. Hadir. Dian Zahra. Hadir. Diva Ayu. Hadir, Bu. Mega Syamsuri. Emma Fitriani. Hadir, Ibu. Leni Susianti. Hadir. Oke, jadi ada beberapa temannya yang tidak hadir ya. Kita lanjut ke pertemuannya. Nah, minggu lalu kita kan sudah bahas terkait peran dan pendidikan bidan dalam praktik kebidanan. Nah, Ibu juga sudah kasih penugasan minggu lalu dan alhamdulillah juga sudah dikirim masuk ke dalam emailnya Ibu. Dan Ibu sudah periksa penugasannya. Oke, baik, saya share materinya dulu. Nah, muncul ya materi kita terkait ruang lingkup praktek kebidanan. Jadi apa-apa saja ruang lingkup dalam praktek kebidanan. Nah, ruang lingkup praktik kebidanan menurut ICM dan IB itu ada 4. Yang pertama itu adalah asuhan mandiri atau otonom pada anak perempuan, remaja putri, dan wanita dewasa sebelum, selama kehamilan, dan selanjutnya. Jadi ruang lingkup kita sebagai bidan dalam praktiknya itu adalah asuhan mandiri. Kita berhak memberikan atau berkewajiban memberikan asuhan secara mandiri terkait dengan ini. Kemudian yang kedua adalah bidan menolong persalinan atas tanggung jawab sendiri dan merawat bayi baru lahir. Jadi, bidan juga dapat memberikan pertolongan persalinan mandiri atau sendiri dan bertanggung jawab sendiri ya dengan ibu
dan maupun dalam perawatan bayinya. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan pada kesehatan masyarakat di posyandu, atau dalam hal ini sebagai tindakan pencegahan, termasuk di dalamnya adalah penyuluhan dan pendidikan kesehatan pada ibu, keluarga, dan masyarakat. Jadi di dalam lingkup kesehatan masyarakat, kita juga mempunyai kewenangan untuk memberikan pengawasan terkait dengan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini itu sebagai tindakan pencegahan. Ya, dengan apa ya? Ini dengan memberikan penyuluhan, pendidikan kesehatan baik kepada ibunya, keluarga maupun masyarakat secara umumnya. Kemudian yang terakhir luar lingkupnya itu adalah konsultasi dan rujukan. Jadi, seorang bidan juga dalam praktiknya itu berhak atau berkewajiban memberikan konsultasi, masukan-masukan kepada kliennya dan juga bisa memberikan rujukan apabila pada saat pemeriksaan atau hasil pemeriksaan didapatkan komplikasi-komplikasi yang memang membutuhkan atau mewajibkan kita untuk segera dilakukan tindakan rujukan. Nah, itu ya. Jadi berdasarkan ICM dan IBI, ini keempat ini adalah ruang lingkup dalam praktek kebidanan. Nah, kemudian berbicara tentang sasaran praktek kebidanan itu sendiri. Jadi, sasaran praktek kebidanan itu biasa kita sebut itu dengan sepanjang daur kehidupan seorang perempuan. Kenapa? Karena sasarannya kita itu dari mereka mulai bayi baru lahir, menjadi bayi, kemudian menjadi balita, anak perempuan, remaja putri, wanita pranikah atau wanita sebelum menikah, wanita selama hamil bersalin dan nifas, sampai kepada wanita pada masa interval dan memasuki menopause. Nah, itu adalah sasaran daripada praktek kebidanan. Jadi ini adalah sasarannya kita nantinya yang harus kita beri pelayanan. Jadi sepanjang daur kehidupannya seorang perempuan itu merupakan sasaran praktek seorang bidan. Jadi bisa memberikan pelayanan kepada sasarannya kita ini. Ya, pelayanan kebidanan itu haruslah berdasarkan dengan standar pelayanan kebidanan. Jadi pada saat kita memberikan pelayanan itu harus sesuai dengan standar yang kebidanan yang sudah ditetapkan. Nah, standar pelayanan kebidanan yang sudah ditetapkan itu meliputi 24 standar. 20 standar ini dia terbagi menjadi 5 jenis pelayanan. Ya. Nah, di standar pelayanan umum, dia itu terbagi atas 2 standar. Kemudian di standar pelayanan antenatal terbagi atas 6 standar. Di standar pertolongan persalinan, dia terbagi 4 standar. Standar pelayanan nifas terbagi 3 standar. Dan terakhir, standar penanganan kegawat daruratan obstetrik neonatus itu dia terdiri dari 9 standar. Yang pertama kita masuk di standar pelayanan umum. Nah, standar pelayanan umum itu terbagi atas 2. Standar pertama itu terkait dengan persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Nah, di standar pertama ini itu tugasnya bidan ialah bidan memberikan penyuluhan dan nasihat kepada individu, keluarga, dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kesiapan menghadapi kehamilannya. Bidan itu bertugas untuk memberikan penyuluhan ataupun nasihat
ya kepada ibunya dan keluarga. Supaya apa? Supaya pada saat ibu mempersiapkan terkait dengan kehamilannya, menghadapi kehamilannya, kehamilannya itu selama kehamilan ibu itu bisa berjalan dengan normal dan ibunya bisa sehat dalam selama kehamilannya. Nah, selain penyuluhan terkait dengan kesiapan kehamilannya, di sini juga contohnya adalah penyuluhan kesehatan umum, gizi, KB maupun kesiapan untuk menjadi calon orang tua. Nah, ya. Nah, itu tugasnya kita seorang bidan di standar 1 dalam membantu ibu persiapan untuk menghadapi keluarga sehat. Kemudian di standar 2 pencatatan dan pelaporan. Di pencatatan dan pelaporan di sini bidan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukannya, yaitu registrasi untuk semua ibu hamil di wilayah kerjanya, kemudian pelayanan yang harus diberikan kepada ibu hamil bersalin nifas, bayi baru lahir, kunjungan rumah, dan maupun penyuluhan kepada masyarakat. Nah, di sini itu setiap melakukan pelayanan, setiap melakukan tindakan itu secara pencatatan dan pelaporan itu wajib dilengkapi, ya, sebagai bukti apabila kita melakukan tindakan atau pelayanan itu sudah sesuai dengan SOP yang memang sudah ditetapkan. Nah, itu ya, itu untuk di standar pelayanan umum. Kemudian untuk di standar pelayanan antenatal. Nah, di standar pelayanan antenatal dia terbagi atas 6 standar. Standar pertama adalah identifikasi ibu hamil. Jadi di sini bidan itu mendorong dan membantu ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya secara dini dan secara teratur. Jadi bagaimana seorang bidan dapat mengidentifikasi di sini ya. Jadi kita harus mengidentifikasi kalau tidak datang ke ke fasilitas kesehatan atau ke puskesmas, itu bidan harusnya melakukan kunjungan rumah untuk dapat mengidentifikasi dan dapat berinteraksi kepada masyarakat, ya gitu. Apalagi ibu yang memang sudah hamil, agar ibu dapat bisa rajin datang secara berkala dan teratur untuk memeriksakan kehamilannya. Kemudian di standar 4, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Jadi bidan itu memberikan sedikitnya 4 kali pelayanan antenatal. Jadi ini berdasarkan peraturan Kemenkes. Minimal 1 kali di trimester pertama, terus 1 kali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Untuk di standar 5, palpasi abdomen. Di sini bidan melakukan pemeriksaan abdomen secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan. Ya, jadi pemeriksaan abdomen dilakukan agar dan itu dapat memperkirakan usia kehamilannya. Nah, dilihat dari mana? Ya, dilihat dari bertambahnya maka posisi janin juga itu pasti akan berubah. Jadi untuk memastikannya dan memperkirakan itu kira-kira usia kehamilan ibu ini sudah berapa bulan atau berapa minggu, maka dilakukan palpasi abdomen secara seksama dan secara benar. Itu. Standar 6 terkait dengan pengelolaan anemia dan pada kehamilan, bidan juga melakukan tindakan pencegahan, identifikasi, penanganan, dan rujukan untuk kasus anemia kehamilan, ya, dengan ketentuan berlaku. Jadi di sini secara dini
itu memang harus diidentifikasi terkait dengan anemianya. Apabila memang ibu didapatkan tanda gejala mengalami anemia, maka dilihat kembali anemianya itu masuk dalam kategori apa. Nah, kalau dia memang masuk di kategori ringan, itu rawat jalan boleh, tapi kalau dia sudah masuk di kategori sedang, ataupun yang paling parah adalah berat, maka wajib untuk dilakukan tindakan lanjutan ataupun rujukan. Di standar 7, pengelolaan dini hipertensi dan mengenali tanda gejala preeklamsi lainnya. Agar apa? Agar kita bisa dapat mengidentifikasi gejala preeklamsia nantinya. Itu. Kemudian terakhir di standar antenatal adalah persiapan persalinan. Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami maupun keluarga pada trimester ketiga. Untuk standar pertolongan persalinan terbagi atas 4. Jadi terbagi berdasarkan kalanya ya, kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 2 dengan komplikasi gawat janin maupun gawat janin melalui episiotomi. Baik, untuk di standar 9, asuhan persalinan kala 1, di sini bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah dimulai. Bidan itu harus bisa menilai, oh ini ibunya sudah masuk di kala 1 dengan apa? Melihat tanda gejala kala 1 ya, yang doran teknus parejol. Adanya dorongan kuat untuk menaran, kemudian perineumnya menonjol, tekanan pada anus, dan vulvanya membuka. Itu ya. Nah, kemudian di standar 10, bidan melakukan pertolongan persalinan yang aman dengan sikap sopan dan penghargaan terhadap klien, serta memperhatikan tradisi setempat. Ikan pertolongannya ibu itu dengan yang aman. Jadi ibu merasa aman walaupun dia misalnya masih terikat dengan tradisi atau budaya setempatnya, tapi bidan itu wajib memberikan rasa aman ketika ibu bersalin. Kemudian T11, penata laksanaan aktif persalinan kala 3 itu terkait dengan penanganan tali pusat dengan benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap. Kemudian di standar 12, penanganan kala 2 dengan komplikasi gawat janin melalui episiotomi. Untuk standar pelayanan nifas, ya. Nah, standar pelayanan nifas di sini dia terbagi atas 3. Ada perawatan bayi baru lahir, penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan, kemudian pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Nah, untuk perawatan bayi baru lahir di standar 13, di sini bidan itu memeriksa ya dan menilai bayi baru lahir, memastikan pernafasannya spontan, kemudian tidak adanya kelainan, kemudian menangisnya kuat, tidak ada tanda-tanda hipoksia sekunder, dan apabila memang ditemukan kelainan itu boleh merujuk sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di standar 14, penanganan pada 2 jam pertama itu di sini bidan melakukan pemantauan pada ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi dalam 2 jam persalinan serta melakukan tindakan yang dilakukan. Jadi pada ibu apa saja, melihat perdarahannya, kemudian tekanan darahnya, kemudian tanda-tanda vitalnya dan sebagainya. Nah, pada bayinya apa? Dilihat ya. Apa yang dilihat adalah pemberian ASI-nya ya. Nah, kemudian di standar 15, pelayanan bagi ibu dan
bayi pada masa nifas. Di sini pelayanan yang diberikan itu memberikan kunjungan rumah pada hari ketiga, minggu kedua, minggu keenam setelah persalinan untuk membantu proses pemulihan ibu dan bayinya. Ya, oke, silahkan bertanya deh. Tolong Ibu jelaskan jenis pelayanan yang diberikan pada masa nifas, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, Dian Zahra. Pelayanan yang diberikan pada ibu selama masa nifas yaitu adalah pelayanan terkait dengan kesehatannya ibu. Jadi di situ dicek bagaimana apakah pengeluaran luhianya sudah sesuai dengan hari masa nifasnya ibu. Kemudian apabila ibu mengalami ruptur terus mendapatkan jahitan, itu dicek apakah jahitannya itu sudah kering atau masih basah. Kemudian tanda-tanda vitalnya ibu selama masa nifas ya. Jadi tidak boleh lengah dengan tanda-tanda vitalnya ibu. Kemudian pengeluaran ASI-nya itu juga harus dicek ya. Apakah pengeluaran ASI ibu itu sudah lancar atau masih belum. Apabila memang ibu membutuhkan perawatan payudara, maka boleh dilakukan perawatan payudara pada ibu. Untuk bayinya itu dilihat sama tanda-tanda vital pada bayinya, lalu dilihat juga tali pusatnya apakah sudah kering atau sudah terlepas ya. Tanda-tanda infeksi juga dilihat pada pelayanan pada masa nifas. Konseling terkait dengan makanan yang bergizi untuk ibu. Kemudian KB, APAR. Nah, itu boleh sudah kita bisa konselingkan sama ibu. Terakhir adalah imunisasi ya. Imunisasi pada bayinya. Oke, bagaimana Dian Zahra? Baik, Bu, saya bisa mengerti. Terima kasih, Bu. Ya, untuk standar penanganan kegawat daruratan obstetri dan neonatus. Jadi di standar ini sebenarnya adalah standar yang paling banyak dari 24 standar. Di standar 16 terkait dengan penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester ketiga. Di sini mengenali secara tepat dan gejala perdarahan pada kehamilan serta melakukan pertolongan pertama dan perujukan. Jadi ketika mendapatkan ibu dengan perdarahan pada kehamilan di trimester 3-nya itu segera melakukan pertolongan pertama maupun dengan dirujuk. Kemudian di standar 17 penanganan kegawat daruratan pada eklamsi sama mengenali tanda gejalanya apabila dia sudah sampai ke tahap eklamsi ya. Itu segera mungkin untuk ditolong dengan melakukan rujukan segera ya. Kemudian di standar 18 kegawatan pada partus lama atau macet itu mengenali secara tepat tanda dan gejala partus lama atau macet dan melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu untuk merujuknya. Lalu di standar 19 penanganan dengan penggunaan vakum ekstraktor. Jadi di sini mengenali kapan harus diperlukan ini ekstraksi vakum. Untuk di vakum ekstraktor ini kan dia persalinan dengan bantuan alat. Jadi untuk vakum ekstraktor juga kita hanya dapat mengenali tanda dan gejala ya. Yang lain itu secara penanganannya itu bukan wilayahnya seorang bidan ya. Kemudian di standar 20 penanganan retensi plasenta atau tidak lahirnya plasenta itu kita harus kenali ya. Jadi dikenali apabila sudah 30 menit plasenta itu belum lahir, maka segera dilakukan pertolongan pertama. Kemudian di 21 penanganan perdarahan postpartum primer itu melihat perdarahannya ibu di 24 jam setelah persalinan
apabila mengalami perdarahan yang lebih dari 500 ml itu atau 500 cc itu segera dilakukan pertolongan pertama untuk pengendalian perdarahannya. Kemudian di standar 22 penanganan perdarahan postpartum sekunder sama itu dilihat tanda dan gejalanya. Apabila memang didapatkan maka segera dilakukan rujukan juga. Lalu di penanganan sepsis, infeksi pada reproduksi. Terakhir itu di penanganan asfiksia. Jadi mengenali dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, tapi itu saya ingin bertanya, bagaimana tanda gejala dari partus lama? Oke, dari partus lama ya. Terkait dengan standar 18 ya, dan gejala partus lama itu yang pertama itu dilihat dulu dari kontraksinya, yang kontraksi kemudian hilang, muncul kembali kontraksinya ya. Jadi seperti itu, tidak teratur kontraksinya. Kemudian yang kedua adalah lama pembukaannya. Untuk skala 1 latennya, laten itu dari 1 sampai 3, aktif itu 4 sampai 10. Nah, dilihat kembali jamnya ya, kalau dia masuk masih fase laten dari pembukaan 1 sampai 3 itu untuk primedia 12 jam tidak ada kemajuan. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai partus lama. Nah, kalau dia di anak kedua atau multi itu 8 jam. Dari 8 jam tidak ada kemajuan persalinan, maka dikatakan dia partus lama atau macet ya. Nah, kalau didapatkan tanda dan gejala seperti itu, maka bisa dilakukan tindakan rujukan. Bidan itu memberikan pelayanan itu harus berdasarkan standar-standar daripada ini. Jadi seorang bidan itu wajib tahu daripada 24 standar ini. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ini ada tugas selanjutnya ya. Tugas selanjutnya terkait dengan pertemuan kita hari ini. Tugasnya adik-adik adalah menjelaskan layanan apa saja sih yang dibutuhkan dari sasaran praktik kebidanannya kita ya. Dikumpulnya itu melalui kota tingkatnya, nanti kota tingkatnya yang untuk email pertemuan hari ini. Ibu rasa cukup sampai di sini ya. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi dengan materi paradigma kebidanan ya. Insya Allah kita ketemu minggu depan di jam dan waktu yang sama ya. Oke adik-adik, hari ini cukup sampai di sini dulu. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.